Hmm. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gua mau unpacking carrier baru gua. Ada yang bisa nebak carrier apa? Iya betul, carrier Eiger Equator Track 65 liter. Gua hari ini baru beli carrier ini di salah satu store di daerah Tangerang. Dan kenapa gue beli carrier ini? Karena menurut gue biar carrier lokal tapi amat sangat mumpuni, dan menurut gue juga untuk beban berat amat tangguh, dan juga bahan-bahannya gue yakin kuat karena gue ada beberapa tas menggunakan produk-produk Eiger udah lama sih. Oke, untuk pembahasan hari ini gue mungkin nggak perlu bahas banyak tentang carrier Eiger yang gue yakin lu semua pasti tahu, apalagi bagi lu semua yang pecinta Eiger atau Eigerian. Gue beli ini seharga 1.649.900 atau ya kurang lebih 1.700.000 sama. Yuk kita lihat untuk spesifikasi atau dimensi si Eiger ini. Ya, untuk pertama kita lihat kompartemen utamanya. Wih, besar juga ya. Oh, di sini ada kompartemen untuk naruh water bleeder atau untuk naruh jaket juga bisa sih sebenarnya di sini. Dan di sini ada kompartemen untuk si frame-nya sendiri, dan di balik frame ini ada semacam kayak fiber tuh. Jadi terkesan kaku karena dilapisi sama fiber. Gue yakin kuat. Dan ini juga ada garansi zipper sama jahitan. Jadi kalau misalkan zippernya rusak atau jahitannya ada yang sobek, lu bisa komplain sih, atau lu bisa datang ke Eiger dimanapun untuk garansinya. Jangan lupa bawa kartu garansinya sama kwitansi pembelian. Untuk kompartemen selanjutnya di sini, kompartemen yang kedua nih. Ini kompartemen ini bisa lu naruh face sheet atau untuk lu taruh jaket-jaket running kayak gitu deh, yang jaket-jaket tipis waterproof gitu, atau raincoat atau jas hujan. Terus di sini juga ada tali nih, lubang webbing ini kecil-kecil ini. Ini biasanya untuk naruh nesting. Misalkan lu mau bawa teko atau penggorengan, atau lu buat naruh muk gelas muk. Terus selanjutnya ada bakalnya di sini. Bakalnya agak kecil-kecil sini, terkesan terlihat nggak tangguh, tapi gue yakin ini kuat banget. Terus di sini ada kompartemen selanjutnya, yaitu untuk kompartemen ini kompartemen untuk naruh, biasanya untuk SB. Nah, sleeping bag lu taruh sini bisa, lu naruh jaket juga bisa, yang jaket-jaket mudah dijangkau. Terus lu bisa taruh mungkin kaos-kaos yang buat lu pakai di perjalanan untuk ganti, di sini juga bisa. Terus di sini juga ada include sama rain covernya biasa, ciri khas Eiger, orange. Oke.
Oh, di sini juga tuh ada ikatannya ada talinya. Nah, oke. Terus untuk selanjutnya di set pocket samping nih. Oke. Di sini ada untuk naruh botol minum, atau bisa lu naruh biasanya sih mungkin di atas botol minum ini lu bisa naruh termos kecil, atau naruh apa namanya, matras gulung gitu. Cuman nggak bisa dimasukin ke dalam set pocket ini ya, masih agak melar sih, tapi nggak bisa sih kayaknya, khawatir jebol rusak. Terus di sini juga ada H2O nya nih, atau untuk selang water bladder. Di sini tuh ada dua, kanan dan kiri. Oke, sama di sini juga nih, yang sebelah kirinya. Wis, ada juga tuh tempat untuk naruh buat minum. Tuh, jadi ini untuk minum ini, lu bisa naruh dari atas dari sini, sama lu bisa naruh dari bawah dari sini, atau lu bisa ngambil dari sini. Jadi ada dua akses. Jadi lu pada saat nggak pakai carrier, lu nggak perlu minta tolong sama teman, atau lu susah-susah buka carrier, lu ngambil air gitu kan. Jadi lu cukup pakai, ya lu bisa ngambil dari sini, tinggal ngambil gitu aja sih. Terus untuk pocket selanjutnya atau kantong selanjutnya, di kepala sini. Oke. Nih, di kepala ini bagian dalam ya. Untuk di bagian dalam lu bisa naruh di sini biasanya base layer kan tipis tuh. Lu bisa naruh di sini, atau lu taruh celana dalam atau baju-baju basah, lu bisa juga taruh sini. Terus kunci ada untuk gantungan kuncinya juga nih. Kalau misalkan lu bawa kunci motor, kunci rumah, kunci mobil, yang penting jangan kunci berangkas orang tua lu aja sih. Enggak, ini bercanda. Terus untuk selanjutnya, kompartemen selanjutnya adalah yang ada di kepala nih. Ini biasanya digunakan untuk naruh barang-barang yang mudah dijangkau, kayak misalkan sarung tangan, headlamp, terus senter, terus obat-obatan. Yang penting jangan lu taruh mantan di sini, takutnya yang sekarang ngamuk. Terus di sini ada karet untuk naruh selang water bladder, ya. Terus selanjutnya untuk back system yang gue seneng dari Equator Track 65 liter ini, yang keluaran 2020 ini, yang gue paling seneng apa? Back systemnya ini yang paling utama ini dilapisi sama fiber. Terus di sininya juga ada yang namanya aluminiumnya nih. Ini frame-nya, ada frame yang gue seneng ini. Ada frame kanan kiri, terus sama ada pengaturan torso. Jadi buat lo yang tinggi 180, 170, 160, atau di bawah 160 ke bawah, lo nggak perlu bingung atau nyari tas ukuran segini. Lo cukup beli ini, lo bisa ngatur torso. Di sini ada ukuran small, medium, sampai large, sampai ukuran L-nya ya kan. Jadi di sini cuma sampai L, medium, sama small. Oke. Terus untuk busa-busanya di sini Eiger udah menggunakan Ergo Comfort, yang dimana di situ untuk mengatur suhu atau mengatur keluarnya keringat, biar jadi si keringat itu biar nggak basah banget, karena ada ruangan, ada angin masuk ke dalam sini kan. Jadi lu kalau bawa ini
tetap nyaman aja gitu loh, nggak terasa panas atau terlalu basah berkeringat, nggak. Terus busa-busa untuk di hip belt ininya juga nih tuh tebal banget, jadi di pinggul itu atau di pinggang itu megang banget, jadi beban nggak bertumpu sama di pundak tapi ada di pinggul tuh. Gue yakin nyaman banget kok, gue percaya Eiger kok. Oke. Terus cuman sayang di sini bakal-bakalnya ini kayaknya kecil banget, jadi nggak terlihat, nggak kokoh, tapi gue yakin pasti kuat ini. Terus di sini untuk talinya, untuk ada yang di dada sama yang di pinggang. Kalau yang di dada ada peluitnya. Peluit ini kegunaannya kalau misalkan lu nyasar di gunung atau gelap atau lagi kabut, lu pengen tahu kondisi posisi temen lu ada di sejauh mana, atau lu pengen minta bantuan, lu cukup tip ini ya. Tapi mudah-mudahan sih kita pulang pergi sampai rumah dalam keadaan selamat, karena tujuan utama kita adalah pulang dengan selamat. Terus untuk selanjutnya bahan-bahannya kita lihat yuk, bahan dari, oh enggak, ini di sini ada tali untuk menggantungkan trekking pole. Ya, di sini nih, ini buat gantungin trekking pole ya kan. Ya tinggal masukin terus dikencengin deh. Nah, sep. Oke. Udah kenceng dia. Oh, ada dua nih, di kanan kirinya ada. Kalau di Indonesia di sini buat gantungin trekking pole, tapi kalau untuk di luar biasanya digunain untuk, kalau di luar negeri itu untuk kampak, karena di sana kan banyak gunung-gunung es kan. Terus ini juga nih gunanya nih bisa untuk ngencengin yang dari bawah ke atas, terus sama bisa lu naro matras di sini, matras gulung, matras yang hitam tuh ya kan. Lu bisa taruh sini, tapi kalau ditaruh di sini sih di bawah nih, gua kurang suka aja sih kalau misalkan matras taruh sini. Karena kalau misalkan di jalan gitu suka nyangkut-nyangkut di pohon atau di ranting gitu kan, jadi ganggu aja sih. Gue lebih suka naruh di samping atau gue taruh di dalam sini. Tapi kalau misalkan naruh di dalam sini, untuk carrier sekelas Eiger Equator Track 65L ini kayaknya kurang cocok deh untuk itu. Kenapa menurut gue kurang cocok? Karena di sini di fibernya ini sama di frame dia agak melengkung gitu, agak melengkung. Jadi kalau misalkan agak melengkung, misalkan ditaruh matras di dalam sini malah kurang bulat kalau menurut gue sih. Tapi belum gue coba, karena ini carrier gue beli untuk hiking atau trekking selanjutnya, untuk naik gunung puncak ya. Kalau misalkan semakin banyak viewer yang komen, yang like, sama subscriber, gua akan nyuguhin video-video selanjutnya mungkin lebih baik lagi dari ini. Dan mohon dukungannya agar channel gue ini semakin menanjak dan semakin banyak subscribernya ya ga. Karena ini video pertama gue bro untuk bikin channel ini. Di sini juga di side pocketnya nih ada, di hip belt, di hip beltnya ini ada side pocket untuk naruh handphone, atau lu bisa misalkan di jalan bisa naruh madu, bisa naruh gula merah di sini, terus bisa naruh casan, atau lu bisa naruh kamera pocket tuh, kanan kirinya juga ada tuh. Terus untuk tali di pinggangnya ini tuh
Ini bisa untuk dikencengin, dikendorin. Kalau mau ngendorin ini cara tinggal diangkat bisa. Ini ngencengin. Oke. Bahannya juga tebal, bagus, nilon, dan gue yakin Eiger kuat bahannya. Gue ngejamin banget sih, karena gue pakai Eiger itu bukan 1-2 atau baru-baru ini. Gue udah banyak pakai tas Eiger, cuma baru kali ini yang gue review. Karena gue bikin channel ini, gue mohon dukungan dari teman-teman agar semakin nanjak channel gue ini, bisa jadi acuan dan semangat gue untuk bikin terus video-video selanjutnya yang lebih baik dari ini sekarang. Oke, kurang dan lebihnya gue mohon maaf, karena ini video perdana gue untuk bikin review tas Eiger. Semoga video-video selanjutnya bisa lebih baik lagi. Terima kasih kritik dan sarannya dari teman-teman. Gue mohon yang bisa membangun gue, dan tetap dukung terus channel gue. Jangan lupa tekan lonceng biar ada notifikasi buat lu orang. Rencana gue nanti ke depan, gue pengen naik gunung di Pulau Jawa dulu, dan mohon doanya dan juga dukungannya. Terima kasih untuk sementara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.